Jadi secara nilai layanan wakafnya juga menarik banyak minat. Dari sisi kemanfaatan rumah sakitnya juga sekarang ini banyak digunakan terutama masyarakat duafa. Assalamualaikum Sobat Bangga Wakaf, kita bertemu di kanal YouTube Bangga Wakaf, kanal edukasi wakaf produktif yang akan berbagi beragam informasi dan cerita sukses, program-program wakaf produktif dari berbagai nazir wakaf terpercaya. Kanal ini dipersembahkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kanal ini hadir semata dalam rangka mendukung penguatan, pemahaman, kesadaran, dan gerak langkah kita membangun wakaf untuk ekonomi nasional yang lebih hebat. Wakaf pastinya dari umat, oleh umat, untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat. Saatnya kita bangga wakaf. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Nazir Wakaf terpercaya, Bapak Erwin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak Erwin ini adalah direktur dari Yayasan Mandiri Amal Insani. Untuk awal mungkin bisa diceritakan Bapak Nazir Wakaf Yayasan Mandiri Amal Insani ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jamil. Alhamdulillah, terima kasih kepada KNKS yang telah mengundang kami untuk bisa dalam podcast ini. Mandiri Amal Insani adalah sebuah yayasan yang didirikan oleh pegawai Bank Mandiri, dalam hal ini manajemennya. Dari awalnya dia sebuah kegiatan ekstrakurikuler, namanya adalah Mandiri Club Bapkis. Oh iya. Nah itu ada satu unit namanya BPZIS. Oh BPJS. Nah Tahun berapa Pak itu? Sebenarnya udah kalau BPZIS-nya sejak awal ada Bank Mandiri ya. Nah tahun 2016 baru kemudian didirikan sebuah yayasan sehingga lebih independen lagi. Siap. Pergerakan awalnya adalah memang ZIS, zakat infak sedekah. Okay. Namun kebutuhan berikutnya ada beberapa pegawai, ada beberapa pejabat Bank Mandiri yang juga ingin berwakaf, sehingga akhirnya kita juga mengurus sebagai nazir wakaf. Okay. Alhamdulillah pada tahun 2016 kita juga sudah mendapatkan legalitas dari Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. BWI. Iya, BWI. Itu sih. Baik. Jadi kalau untuk program-program wakafnya ada apa saja Pak? Iya, jadi untuk program wakaf di Mandiri Amal Insani ini karena memang konsentrasi kita lebih banyak ke zakat infak sedekah, lebih banyak porsi untuk wakaf sosial. Okay. Karena memang kecenderungan dari para karakter donaturnya itu kan fokus awalnya itu adalah pegawai Bank Mandiri. Ada dua model tuh. Ada pertama adalah milenial, yang kedua adalah senior citizen-nya. Jadi istilahnya pegawai-pegawai yang sudah senior, yang sebenarnya secara kebutuhan ekonomi atau dari sisi keduniaannya itu udah tuntas gitu ya. Siap. Sehingga memang campaign kita terhadap wakaf ini, atau awalnya bahkan kita tidak mengkampanye kan, itu permintaan dari donatur atau para wakif yang ingin bersodakoh tapi kekal, sehingga ada wakaf-wakaf sosial. Okay, gitu. Siap. Kalau wakaf produktifnya ada Pak? Wakaf produknya alhamdulillah tahun 2017 kami bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk join nazir wakaf di rumah sakit. Rumah sakit. Jadi ada satu rumah sakit namanya Rumah Sakit AK Sri Bawono di Lampung Timur. Iya. Itu kami join nazir di bidang usaha rumah sakit. Oke, siap. Berapa Pak yang diinvestasikan misalnya untuk program wakaf ini? Ada beberapa tahapan. Jadi yang dikomitmenkan itu sekitar 6 miliar. 6 miliar. Kami sudah masuk kurang lebih 4 miliar. Oke. Nah, berarti dari tahun berapa Pak itu yang wakaf produktif? Dari 2017. 2017. Iya. Kalau sampai sekarang ada kisah-kisah, cerita-cerita tentang pemanfaatan wakaf ini Pak di sana?
Ya, jadi setelah kita coba yang di rumah sakit itu, kita memang kan dari Dompet Duafa ini juga membantu rumah sakit kecil di daerah-daerah yang perkembangannya tidak terlalu baik. Kemudian disuntik dana wakaf untuk kemudian dikembangkan bisnisnya. Dan ini menantang sih sebenarnya karena memang lokasinya di daerah, jaraknya juga cukup jauh ya dari Jakarta. Secara potensi daerahnya, memang rumah sakit ini berkonsentrasi untuk membantu para duafa. Jadi nilai manfaatnya mungkin lebih besar daripada nilai bisnisnya. Benefitnya Benefitnya lebih besar. Dan memang konsentrasi dari rumah sakit ini dari sisi bisnisnya adalah mengkapitasi BPJS masyarakat, sehingga menerima BPJS. Nah, perkembangannya memang dari tahun ke tahun ada progres, tapi kalau dihitung secara profit gitu kan belum begitu memberikan kontribusi. Tapi kalau secara manfaatnya itu masyarakat sangat terbantu sekali. Dari sisi para pewakif yang ikut serta dalam kegiatan ini, itu mungkin porsinya itu bisa terbagi lagi. Ada yang sejumlah dana yang tadi di awal itu sekitar 6 miliar itu, juga ada wakif-wakif yang berminat juga untuk mengembangkan, memberikan donasi berupa wakaf, misalnya ruangan untuk secara mandiri gitu. Secara mandiri. Nambah lagi. Jadi ada waktu itu alkes, kemudian ruang untuk perawatan ibu dan anak. Nah itu juga ada, sehingga di sana itu kalau ke sana ada ruangan-ruangan yang diberi nama pewakifnya. Langsung nama pewakifnya. Gitu. Jadi secara nilai layanan wakafnya juga menarik banyak minat. Dari sisi kemanfaatan rumah sakitnya juga sekarang ini banyak digunakan terutama masyarakat duafa. Ada berapa orang Pak yang berobat misalnya dari hasil? Kalau perkembangannya sih terutama di masa pandemi kemarin itu banyak sekali tuh layanan yang kita bahkan sampai harus membangun kamar-kamar baru. Kamar darurat. Iya. Untuk bisa melayani masyarakat. Kamar. Dan tantangan di sana itu memang kan kita ada di Lampung Timur itu ada satu ibu kotanya gitu ya. Ada RSUD juga gitu. Nah, potensi di daerah itu karakternya ya itu macam-macam memang. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tempat, ID, ikatan dokter ikatan dokter. Jadi seiring bisnisnya berjalan, ada dana zakat infak sedekah juga yang kita intervensi ke sana untuk membangun program-program, membangun simpati masyarakat juga. Gitu. Nah itu mungkin blended funding selain wakaf juga ada zakat infak sedekah yang kita berikan untuk bisa sampai sekarang pun MAI setiap bulannya itu dalam rangka untuk membantu masyarakat duafa dan juga sekaligus akhirnya membantu bisnis rumah sakit. Ada tagihan-tagihan dari pasien-pasien yang tidak mampu, yang nggak punya BPJS, itu berobat secara gratis atau sebagiannya dibantu dan billingnya itu kita bantu setiap bulannya. Berarti untuk wakaf lebih ke aset begitu Pak? Lebih ke aset ya. Tadi menarik juga ya, jadi ada pewakif yang melihat kondisi rumah sakit kemudian menambah nama sendiri ya wakafnya. Iya, jadi memang kami kan juga mengkampanyekan ini, menawarkan sampai sekarang pun kami masih kampanyekan dan dari campaign kami itu alhamdulillah ada beberapa wakif yang berminat untuk wakaf. Baik. Kalau tantangan sendiri Pak dalam pengelolaan wakaf terutama di kesehatan tadi ya Pak? Ya, memang tantangan pengelolaan di rumah sakit ini cukup challenging ya.
Pertama memang rumah sakitnya sendiri awalnya itu kan tidak terlalu baik perjalanannya, kemudian istilahnya diakuisisi oleh Dompet Duafa, kemudian Dompet Duafa mengajak MAI untuk turut serta di sana. Jadi menaikkan sisi bisnisnya ini cukup menantang ini, karena memang dulu rumah sakit ini juga menanggung kewajiban-kewajiban yang cukup besar, sehingga itu kita selesaikan dulu, gitu. Jadi kita sehatkan dulu. Dan tadi dengan karakter daerahnya, ya kan ada dokter senior, ada dokter yang baru masuk, gitu, izin-izinnya juga menantang juga. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan secara simpatik juga, gitu. Nah itu menantangnya di situ sih untuk rumah sakit ini. Jika ini Pak, yang terakhir, jika ada saran Pak untuk Nazir misalnya ingin terlibat dalam program serupa ini, seperti apa Pak saran kira-kira? Iya, jadi tahun 2021 kalau nggak salah kami melakukan percepatan, membentuk tim Rifam namanya, tim Rifam untuk rumah sakit Akamedika ini. Jadi sejumlah pengurus yayasan bersama pelaksana itu mengevaluasi dan melakukan strategi-strategi untuk bisa mempercepat bisnis dari rumah sakit ini. Nah, ada beberapa masukan waktu itu pada saat kita terlibat dalam kegiatan Rifam itu. Di antaranya adalah penguasaan terhadap lingkungan. Jadi visibility studies terkait dengan lingkungan. Karena kan rumah sakit ini kan harus didukung oleh klinik-klinik penyangga yang mereferensikan merujuk ke rumah sakit. Kalau misalnya ada, kebijakan dari pemerintah daerahnya juga kita harus pendekatan secara simpatik dengan ID, dengan klinik-klinik sekitar, sehingga akhirnya bisnis rumah sakitnya itu juga bisa bertumbuh gitu. Yang kedua adalah di aspek manajemen. Sekarang ini misalnya salah satu tantangan kami ingin menjadikan tata kelola rumah sakit itu berbasis digital. Karena selama ini manual, catatan-catatannya, jadi aspek-aspek keuangan ya. Mungkin karena memang perhatian dari Mandiri sama Insani, kebanyakan pengurusnya adalah bankers gitu ya. Jadi, Bank Mandiri ya, Bank Mandiri, sehingga akhirnya banyak perhatian ke sana, nusa keuangannya. Dari sisi itu, tapi dari sisi filantropi kami sangat mempercayai kawan-kawan dari Dompet Duafa yang punya banyak terobosan-terobosan. Nah kami kolaborasikan di situ. Nah sampai sekarang pun tetap kita lakukan evaluasi itu, terus langkah-langkah strategis untuk bisa mengembangkan bisnis rumah sakitnya bertumbuh. Terakhir Pak, saran untuk sobat wakaf nih kalau mau berwakaf produktif itu gimana Pak? Ya jadi memang kan kembali ke niat ya. Kalau wakaf ini kami memandang bahwa satu kali bertransaksi ada dua manfaat akhirat dan manfaat dunia. Nah manfaat dunia manfaat akhiratnya sudah pasti itu kekal menjadi amal jariah, dan ini yang menarik bagi para senior kita karena rata-rata ada yang memberikan aset tanah tapi juga memberikan biaya pembangunan gedungnya gitu. Saking melihat bahwa investasi akhiratnya itu manfaatnya besar sekali dan kekal. Nah, buat milenial itu menariknya lagi adalah ini bisa menjadi sebuah fitur investasi gitu. Karena akadnya kan macam-macam ya gitu. Nah, kami ingin sebenarnya mengembangkan itu ke depan sehingga anak-anak muda itu bisa terlibat dalam wakaf. Berupa wakaf uang, jadi pakai digital gitu kan, dan kemudian kontribusinya, nilai kemanfaatannya itu baik kepada orang lainnya itu juga kelihatan, bukan hanya sekedar sifatnya spiritual, pahala dan sebagainya, tapi bahwa bisnisnya berkembang, orang yang kemudian dibantunya lebih banyak. Nah itu sebenarnya ada kepuasan tersendiri dari wakaf yang kita berikan. Benefitnya banyak sekali ya Pak ya. Banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Erwin. Tak terasa waktunya sudah mau selesai. Alhamdulillah kita mendapat banyak inspirasi dari Pak Erwin. Mudah-mudahan kita dan semua sobat Bangga Wakaf bisa berwakaf nih, terutama wakaf produktif yang nantinya kemanfaatannya akan sangat banyak sekali di masyarakat.
Eh, Mungkin saya tutup saja Pak untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Pak Erwin dan teman-teman sobat Bangga Wakaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Klik lonceng dan perluas kebermanfaatan teman-teman melalui fitur share di bawah. Mari kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Saatnya kita Bangga Wakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.